Pisau dapur Hakim Tipikor. Vonis yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tanur kian menunjukkan Dewi Keadilan masih jauh dari negeri ini. Pedang Themis, Dewi Keadilan dalam mitologi Yunani yang mestinya terhunus untuk menegakkan keadilan dan melindungi yang lemah, dianggap tidak lebih dari seonggok pisau dapur oleh para hakim. Begitulah gambaran dari vonis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Rabu 18 Juni lalu. Majelis Hakim yang diketuai Rosihan Yuhriah Rangkuti menjatuhkan vonis yang teramat jauh di bawah tuntutan jaksa. Meriska Wijaya, ibu dari Ronald Tanur, hanya divonis 3 tahun penjara dari tuntutan jaksa 4 tahun. Begitu pula dengan Lisa Rahmat, pengacara Ronald Tanur, dan Zarof Rikard, seorang bekas pejabat di Mahkamah Agung. Lisa hanya dihukum 11 tahun penjara dari tuntutan 14 tahun oleh jaksa. Sementara itu, Zarof, mantan pejabat MA, hanya diberi hukuman 16 tahun penjara, padahal jaksa menuntutnya 20 tahun. Hukuman yang lebih rendah daripada tuntutan jaksa itu dijatuhkan Hakim Tipikor meski ketiganya dengan perannya masing-masing terbukti menyuap 3 hakim PN Surabaya 4,6 miliar rupiah lebih agar putra kesayangan Meriska bisa bebas dari kasus pembunuhan. Penegakan hukum oleh para pengadil itu jelas mencederai rasa keadilan di masyarakat. Mereka tak sanggup mewakili Dewi Keadilan yang dengan mata tertutup berani menghunuskan pedangnya untuk menegakkan hukum demi keadilan. Dengan berbagai pertimbangan, para hakim tipikor tak menjatuhkan vonis yang sepadan dengan perbuatan para terdakwa. Mulai dari pertimbangan alasan kemanusiaan buat Zarof yang sudah berusia 63 tahun alias sudah lansia saat divonis, hingga alasan jadi korban praktik buruk advokat bagi Meriska yang dipandang hakim awam soal hukum. Padahal, Ibu Ronald Tanur itu terbukti mampu menyiapkan uang suap lebih dari 4,6 miliar rupiah untuk para hakim. Oleh para hakim, pedang keadilan tak digunakan untuk menyingkap kebenaran dan keadilan dengan seadil-adilnya. Karena itu, wajar saja jika perilaku korup enggan pergi dari negeri ini. Teramat jarang pengadilan tipikor memberi putusan yang memberi efek jera, apalagi membangun kesadaran anti korupsi kepada masyarakat. Nilai-nilai rasa kemanusiaan lagi-lagi digunakan para hakim sebagai bumper dalam menjatuhkan vonis kepada koruptor yang oleh banyak negara sudah dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan, yang berarti mengoyak-ngoyak rasa kemanusiaan. Pertimbangan hakim memanusiakan para koruptor tentu tak dapat dilepaskan dari hakikatnya sebagai manusia. Karena itu, hak untuk mendapatkan kebutuhan hak dasar hidup saat menjalani masa hukumannya tentu harus diperhatikan. Namun, itu tidak bisa dipadankan dengan memanusiakan perbuatan para koruptor. Para hakim mungkin lupa korupsi dan suap menjadi salah satu penyebab kemiskinan. Berdasarkan hitung-hitungan Bank Dunia, 68% dari 285,1 juta penduduk Indonesia pada 2024 berstatus miskin. Singkatnya, masih ada 194 juta lebih orang miskin di Indonesia, salah satunya disebabkan oleh tindak kejahatan korupsi. Karena itu, vonis lebih rendah daripada tuntutan yang diberikan oleh para hakim pengadilan Tipikor Jakarta itu terbilang jauh dari semangat pemberantasan korupsi. Memang skor indeks persepsi korupsi Indonesia pada 2024 membaik, naik 3 poin versi Transparency International Indonesia, TII. Peringkatnya pun membaik dari 115 pada 2023 menjadi 99 dari total 180 negara yang disurvei. Namun peringkat ke-99 itu masih menempatkan Indonesia di peringkat kelima sebagai negara korup dari 10 negara ASEAN di bawah Singapura, Malaysia, Timor Leste, dan Vietnam. Fakta itu jelas menunjukkan Indonesia masih ramah kepada koruptor. Salah satunya akibat pedang Dewi Keadilan tak digunakan sebagaimana mestinya. Di tangan hakim, pedang itu bukannya berfungsi memotong urat nadi korupsi, melainkan malah beralih fungsi bak pisau dapur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.